Materi kita kali ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Prakarya kelas 8 semester 1. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengidentifikasi bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Ketiga, merancang membuat produk TIK dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan produk TIK di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin. Nah, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara menyampaikan informasi, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia elektronik. Nah, di sini perkembangan sistem informasi terjadi dalam periode-periode tertentu. Ada 4 periode. Yang pertama 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Nah, pada 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Kertas dari serat papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat, fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat. Nah, pada 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu atau serat pohon. Media penghantar komunikasi yang pertama, komunikasi masa lalu atau kuno, dan alat komunikasi modern. Komunikasi masa lalu atau kuno dibedakan menjadi beberapa ya. Sebelumnya kita harus tahu itu komunikasi itu apa. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional ada kentongan, daun kelor, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet keong, asap, serat papirus, piktografi. Mungkin ada beberapa yang asing di telinga dan yang sering kalian temui, seperti kentongan biasanya di pos-pos satpam itu. Lonceng untuk keagamaan bisa, atau trompet yang masih digunakan oleh suku-suku tertentu. Asap digunakan untuk mengirimkan berita atau sinyal ya. Selanjutnya kita beralih ke media komunikasi modern. Pertama kali ditemukannya adalah surat kabar atau koran. Dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama ya, tepatnya pada tahun 1897. Setelah itu ditemukan kembali televisi.
adalah sebuah alat penangkap siaran yang memiliki suara dan gambar. Ditemukan pertama kali pada tahun 1883. Nah, televisi ini dari yang gambarnya hitam putih sampai yang berwarna seperti sekarang ya. Faksimile atau fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Pertama kali telepon ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Selanjutnya, habis ditemukannya telepon, ditemukannya handphone sejak 3 April 1973. Benda ini lebih praktis dari telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa. Seperti yang kalian pakai pada saat ini. Kebanyakan menggunakan handphone. Handphone dari zaman dulu sampai sekarang juga selalu mengalami perubahan sesuai dengan zaman. Nah, selanjutnya ada handtak, adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya. Biasanya digunakan oleh TNI atau polisi untuk kelompok anggotanya. Selanjutnya adanya komputer dan laptop. Nah, komputer dan laptop adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat. Komputer ditemukan oleh 3 orang, yaitu Hermann Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Nah, komputer ini biasanya digunakan di kantor-kantor atau instansi-instansi untuk mempermudah pekerjaan. Dari semua komunikasi modern yang sudah disebutkan, ada beberapa yang sudah kalian pernah atau sering kalian gunakan atau pernah melihat di lingkungan sekitarnya ya. Misalnya di rumah punya televisi. Atau mempunyai radio. Dan mempunyai handphone yang kalian pakai pada saat ini. Itu semua merupakan media komunikasi modern yang terus-menerus mengalami perkembangan. Dari bentuknya, kecanggihannya selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, di sini ada gambar alat komunikasi kuno. Yang pertama ini ada kentongan. Nah, contoh yang kedua ada daun lontar. Ketiga ini lonceng. Keempat ini burung merpati. Biasanya zaman kerajaan untuk menyampaikan pesan. Nah, yang kelima ini ada prasasti yang ditulis di batu gitu ya. Yang keenam ini ada trompet dari tanduk hewan. Ketujuh ini ada asap dan kedelapan ada serat papirus. Nah, selanjutnya ada contoh gambar alat komunikasi modern pada zaman sekarang ya. Ini ada koran atau surat kabar. Nah, ini radio. Radio juga mengalami transformasi yang cukup pesat dari yang dulu suaranya tidak jernih, sekarang sangat jernih. Nah, televisi. Yang ketiga ini televisi, di mana yang dulu gambarnya hitam putih sekarang tampak lebih jelas lagi. Nah, yang nggak tahu faksimile, di sini ada gambar faksimile seperti telepon tapi lebih besar. Nah, ada telepon rumah. Ini ada handphone. Handphone juga mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa, dari yang dulu ada tombol-tombolnya sampai layar sentuh seperti HP kalian pada saat ini. Nah, ada
Yang ada antenanya ini namanya hentak ya. Dan yang terakhir itu komputer. Nah, tugas kalian di rumah adalah perhatikan alat komunikasi modern di sekitar kalian atau di sekitar tempat tinggal dalam rumah. Nah, selanjutnya tulis dan sebutkan fungsinya. Kalian bisa membuat tabel dengan nama alat komunikasi dan fungsinya di sebelah. Nah, setelah selesai, buatlah kesimpulan atau tuliskan pendapatmu dari hasil pengamatan yang telah kamu lakukan tersebut. Selamat belajar.